Halo sahabatku cerita Momo dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Siapkan mental dan emosi kalian. Karena malam ini cerita Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam kisah tentang sebuah pengkhianatan yang dibalas dengan senyum paling mematikan. Ini adalah kisah tentang seorang istri yang tenang menghadapi kabar perselingkuhan suaminya di jam 2 pagi, dan berkata santai, ambillah. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rencana pembalasan yang akan membawa karma mengerikan bagi sepasang pengkhianat ini. Kalian tidak akan menyangka bagaimana takdir memutarbalikkan keadaan. Pasangan itu akhirnya menikah, tapi mereka harus hidup dalam kemiskinan dan, yang lebih parah, menyadari bahwa mereka terkena penyakit menular yang membuat mereka memohon bantuan dari orang yang mereka buang. Sebelum kita mulai, saya mau minta dukungan kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke cerita Momo agar kita semakin semangat, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan seperti biasa, coba komen di bawah, nama kalian, asal kota kalian, dan ketik, hadir. Biar saya bisa tahu siapa saja sahabat setia Momo yang sudah tidak sabar menunggu karma ini datang. Kalau begitu, mari kita mulai. Jarum jam mewah di dinding kamar utama itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan pekat menyelimuti istana megah itu, hanya ada suara AC yang berdesir pelan, menjaga suhu ruangan tetap dingin dan nyaman. Risa, sang pemilik sah dari semua kemewahan yang terbentang di sekelilingnya, terbaring sendirian di ranjang king size yang dingin. Matanya sudah terpejam, mencoba meraih sisa-sisa mimpi, namun alam bawah sadarnya menolak untuk benar-benar tenggelam. Ia sudah lama terbiasa dengan malam-malam yang sunyi, di mana suaminya, Andra, tidak pernah ada di sisinya. Keberadaan Andra, atau lebih tepatnya ketidakberadaannya, sudah menjadi bagian dari dekorasi tak terucapkan dalam rumah tangga mereka. Tiba-tiba, ponsel Risa yang tergeletak di nakas bergetar hebat. Layarnya menyala, memancarkan cahaya biru yang menusuk kegelapan. Sebuah nomor tak dikenal terpampang di sana. Risa mengerutkan kening, rasa waspada segera mengambil alih kantuknya. Siapa yang berani meneleponnya di jam 2 pagi buta? Nomor itu tidak terdaftar di daftar kontaknya. Namun entah mengapa ada gejolak aneh di dalam hatinya, seperti sebuah alarm yang sudah lama ia tunggu-tunggu untuk berbunyi. Risa meraih ponsel itu, dan tanpa banyak berpikir, ia menggeser tombol hijau. Ia memosisikan ponsel di telinganya, bersiap untuk mendengar suara samar yang mungkin datang dari rumah sakit atau kantor polisi. Karena hanya 2 tempat itulah yang mungkin menghubunginya pada jam genting seperti ini. Namun, suara yang menyambutnya jauh dari kesan darurat. Itu adalah suara seorang wanita, bernada tinggi, penuh kemenangan, dan diselingi tawa kecil yang terdengar sangat menjijikan di telinga Risa. Halo, Risa? Suara itu menusuk. Bahkan sebelum Risa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu menyebut namanya dengan penekanan yang sinis, seolah nama Risa adalah sebuah lelucon. Risa diam. Ia tidak menjawab, hanya membiarkan keheningan di pihaknya yang berbicara. Kenapa diam? Kaget ya? Tentu saja. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, siapa yang meneleponmu di jam-jam indah seperti ini? Lanjut suara itu, yang Risa kenali sebagai Laura, sekretaris Andra di kantor. Risa sudah lama tahu siapa Laura, dan ia juga sudah lama tahu apa peran Laura dalam hidup Andra. Inilah yang membuat detak jantung Risa tidak terpacu sama sekali. Semua ini sudah ia duga, bahkan ia harapkan. Laura kembali tertawa puas, tawa yang penuh dengan aroma parfum mahal yang berbau keberanian yang salah tempat. Suamimu, Andra, dia ada di sini bersamaku, Risa. Di pangkuanku, sedang menghabiskan malam indah bersamaku. Aku hanya ingin memberitahu istri bodoh sepertimu, percuma saja kamu mengganggu. Dia sudah tidak mau pulang, dia sudah tidak peduli denganmu, dia sudah milikku seutuhnya. Pernyataan itu diucapkan dengan lantang, seolah Laura sengaja memastikan Risa mendengarnya dengan jelas, menikmati setiap kata yang ia ucapkan untuk menghancurkan harga diri Risa. Risa merasakan lapisan es dingin menyelimuti hatinya. Bukan karena ia sakit hati, tetapi karena ia merasa jijik. Bukan karena perselingkuhan itu, tetapi karena betapa murahnya harga diri wanita yang meneleponnya itu. Selama ini, Risa selalu menjaga martabatnya. Ia adalah otak di balik kerajaan bisnis mereka,
sebuah perusahaan properti raksasa yang bergerak di balik layar. Andra hanyalah wajah yang ia pasang di depan, suami yang ia izinkan membawa nama besarnya. Risa tahu, tanpa dirinya, Andra hanyalah seorang pria tanpa modal yang terbiasa hidup mewah. Risa sudah mengumpulkan semua bukti, sudah menyusun semua skenario, dan selama ini ia hanya menunggu satu momen krusial. Momen di mana Andra atau selingkuhannya secara terbuka mengakui hubungan terlarang itu, sehingga Risa memiliki alasan kuat untuk bertindak tanpa meninggalkan celah hukum sedikitpun. Panggilan Laura pada pukul 2 dini hari ini, dengan segala keangkuhan dan kekejamannya, adalah starting pistol yang ia nantikan. Laura di seberang sana, yang salah mengartikan keheningan Risa sebagai kehancuran, kembali mencibir. Kenapa, Risa? Mau menangis? Mau teriak? Percuma. Kamu sudah kalah. Lihatlah betapa bodohnya dirimu, tidur sendirian di rumah sebesar itu sementara suamimu. Risa memejamkan mata, menarik napas sangat dalam. Ia membiarkan napas itu keluar perlahan, membawa serta semua sisa rasa jijik. Ketika ia membuka matanya, sorot mata itu sudah berubah tajam, penuh dengan keputusan yang dingin dan tanpa ampun. Tidak ada lagi Risa yang lemah, yang tersakiti. Yang ada hanyalah Risa sang CEO, sang perancang strategi. Ia mendekatkan bibirnya ke mikrofon, suaranya keluar dengan volume normal, namun nadanya sedingin baja yang baru ditempa. Suara itu begitu tenang dan berwibawa, sangat kontras dengan nada panik dan bangga Laura. Sudah selesai bicaranya, Laura? Tanya Risa. Laura terdiam sejenak, terkejut mendengar suara Risa yang begitu stabil. Apa? Tentu saja belum. Aku hanya ingin kamu tahu posisimu sekarang. Aku ingin kamu tahu bahwa Andra sekarang. Risa memotong ucapannya tanpa ragu. Aku tahu, Laura. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak marah? Apa kamu sudah gila? Teriak Laura, kini terdengar lebih panik daripada puas. Kegembiraannya hilang, berganti dengan kekesalan karena ia tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Ia ingin Risa menangis, meraung, atau memohon. Ia ingin merasakan kemenangan yang utuh. Risa tersenyum kecil, senyum yang tidak mencapai matanya, namun penuh dengan arti yang mematikan. Aku tidak gila, Laura. Aku hanya sudah lelah. Aku sudah lama menunggu momen ini, kata Risa. Ia lalu mengucapkan 3 kata yang akan mengubah total nasib Andra dan Laura, 3 kata yang mengakhiri semuanya. Ambillah. Hening. Di seberang telepon, Laura seperti tersedak. Ia pasti membayangkan Risa akan mempertahankan Andra, memohon, atau setidaknya marah. Tetapi Risa justru memberikan izin dengan suara yang begitu santai, seolah ia baru saja memberikan barang bekas yang sudah lama ingin ia singkirkan. Apa maksudmu? Ambillah? Tanya Laura terbata-bata. Maksudku jelas, jawab Risa, kini Risa yang memegang kendali penuh atas percakapan itu. Andra, kamu sudah mengambilnya, dan sekarang aku memberikan restu padamu untuk memilikinya seutuhnya. Silakan nikmati. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Aku tidak akan mengganggu, dan aku tidak akan mencarinya. Aku sudah selesai. Laura tidak mampu merespons. Risa merasakan kekalahan dan kepanikan Laura yang jauh lebih besar daripada rasa sakitnya sendiri. Laura telah menembakkan peluru, tetapi peluru itu mental kembali dan melukai dirinya sendiri. Risa lantas memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu balasan Laura. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke nakas, tidak terburu-buru, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas administratif yang membosankan. Risa bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju jendela kaca besar di kamar itu, menarik tirai tebalnya, membiarkan cahaya bulan purnama yang pucat menyinari wajahnya. Wajahnya, yang dikenal oleh banyak orang di dunia bisnis sebagai wajah yang tenang dan cerdas, kini tampak seperti patung marmer, indah, dingin, dan tidak tersentuh emosi. Ia berdiri di sana, memandang ke kejauhan, ke arah gemerlap lampu kota yang ia kuasai. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang menetes. Risa sudah terlalu lama berada di posisi ini untuk membiarkan dirinya hancur, karena seorang pria yang ia tahu tidak sepadan. Risa ingat betul bagaimana semua ini dimulai. 5 tahun lalu, ia menikahi Andra, seorang pria tampan dengan koneksi sosial yang baik, tetapi nihil modal.
Risa kala itu membutuhkan sosok suami yang bisa ia tunjukkan di depan umum. Seseorang yang bisa menjalankan peran sebagai direktur utama di perusahaan holding properti miliknya, sementara Risa sendiri, sang pemilik tunggal dan pembuat keputusan utama, bersembunyi di balik nama Andra agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa di balik layar. Risa mencintai pekerjaannya, ia mencintai kekuasaannya. Ia mencintai Andra pada awalnya, tetapi ia lebih mencintai perusahaan yang ia bangun dari nol. Namun, cinta itu perlahan memudar ketika Andra mulai bersikap seenaknya. Andra merasa berhak atas semua kekayaan itu, menganggap semua aset itu sebagai miliknya, dan mulai memperlakukannya dengan semena-mena. Puncaknya, ketika Andra dan ibunya, Ibu Ratna, seringkali menghina Risa, menganggapnya hanya sebagai wanita desa yang beruntung mendapatkan pria sekelas Andra. Andra bahkan beberapa kali secara terang-terangan mengatakan bahwa Risa terlalu sibuk bekerja, terlalu dingin, dan tidak layak menjadi istri. Risa tahu bahwa semua perkataan itu hanyalah proyeksi rasa tidak aman Andra yang merasa inferior dengan kecerdasan dan kekayaan Risa. Beberapa bulan terakhir, Risa sudah bergerak. Ia sudah memanggil Pak Karta, pengacara kepercayaannya, yang sudah seperti tangan kanan dan penasihat pribadinya. Mereka sudah menyusun rencana yang sangat matang, memindahkan semua properti yang terikat nama Andra, termasuk rumah mewah yang mereka tinggali, ke dalam trust perusahaan yang hanya bisa diakses oleh Risa. Andra berpikir semua aset itu atas namanya, padahal ia hanya pemegang kuasa yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Risa. Risa bahkan sudah memiliki bukti-bukti transfer dana perusahaan yang digunakan Andra untuk membelikan Laura hadiah mewah, sebuah bukti yang bisa menjerat Andra secara pidana atas penggelapan. Panggilan Laura tadi bukan lagi penghinaan, melainkan hadiah tak terduga. Itu adalah pengakuan verbal dan terbuka. Risa kembali ke nakas, meraih ponselnya lagi. Matanya melirik jam, pukul 2.15. Waktu yang sempurna. Risa tidak akan menunggu sampai pagi. Segala sesuatu harus dimulai saat ini juga. Tidak ada penundaan. Ia membuka kontak, mencari nama yang ia simpan dengan kode rahasia. Jari telunjuknya menekan tombol panggil. Di seberang sana, panggilan itu dijawab di dering kedua. Suara Pak Karta terdengar serak, khas orang yang baru saja terbangun dari tidur. Ya, Risa? Ada apa? Ini masih jam? Risa memotong dengan nada yang sama dingin dan tegasnya. Pak Karta, pukul 2 dini hari tadi, saya menerima telepon dari Laura. Dia mengakui semuanya secara terbuka. Dia mengklaim suaminya ada bersamanya dan menantang saya. Saya sudah memberikan jawaban bahwa saya melepaskannya. Hening sejenak. Pak Karta pasti segera tersadar dan duduk tegak. Ia tahu apa artinya ini. Ini artinya sinyal untuk go sudah diberikan. Baik, Risa. Saya mengerti. Apakah Anda merekam panggilan itu? Tanya Pak Karta. Suaranya kini sudah profesional dan tajam. Tidak. Tapi pengakuan terbukanya sudah menjadi dasar moral yang saya butuhkan. Kita tidak perlu menunggu lagi, Pak. Mulai prosesnya sekarang. Sekarang? Bahkan sebelum matahari terbit. Tanya Pak Karta, ada sedikit rasa tak percaya, namun ia juga tahu ketegasan Risa. Sekarang, ulang Risa, suaranya tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Segera siapkan gugatan cerai dan kirimkan surat panggilan sidang pertama besok pagi. Dan yang paling penting, Pak Karta, aktifkan lockdown semua kartu kredit dan akun perusahaan yang dipegang Andra. Ganti semua password untuk akses ke holding dan segera cabut hak kuasa Andra sebagai direktur utama secara administratif. Ganti dia dengan saya sendiri per detik ini. Risa melanjutkan, nadanya kini semakin berapi-api. Dan yang terakhir, saya ingin surat peringatan dari bank terkait rumah ini dan semua kendaraan yang dipakai Andra, dikirimkan besok pagi. Jangan gunakan nama saya. Buat seolah-olah bank yang menagihnya. Saya ingin mereka berdua bangun dan melihat kenyataan bahwa mahkota yang mereka ambil adalah mahkota palsu dan terbuat dari utang. Mengerti, Risa? Semua akan saya kerjakan malam ini juga. Saya akan mengerahkan tim saya. Besok pagi, Andra dan Laura akan bangun di neraka yang baru mereka ciptakan. Jawab Pak Karta. Ia terdengar sangat puas, seolah ia sudah lama menantikan kesempatan untuk menjatuhkan Andra. Risa mengakhiri panggilan. Ia kembali memandang keluar jendela, kini dengan perasaan yang jauh lebih ringan.
Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang ratu yang akhirnya membersihkan singgasananya dari hama. Andra dan Laura telah mengambil apa yang mereka inginkan, sebuah pernikahan dan sebuah malam yang indah. Sekarang, Risa akan memberikan apa yang pantas mereka dapatkan, karma yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ditinggalkan. Mereka akan mendapatkan kebangkrutan, penyesalan, dan penyakit yang menjadi simbol dari dosa mereka. Ini barulah permulaan. Babak baru dalam hidup Risa sudah dimulai. Dan bagi Andra dan Laura, jam 2 pagi itu adalah saat hitungan mundur menuju kehancuran mereka dimulai. Risa tersenyum penuh kemenangan di kegelapan, siap menyambut pagi yang akan membawa badai hebat. Ia sudah bersiap untuk tidur nyenyak. Tahu bahwa sekarang, di tengah malam buta, ada tim pengacara yang sedang bekerja keras untuk meruntuhkan kehidupan suami dan selingkuhannya. Matahari pagi menyapa dengan sinarnya yang cerah, seolah-olah pagi itu tidak menyimpan kisah kelam dan rencana pembalasan dendam yang baru saja dirancang di kegelapan malam. Bagi Risa, pagi itu terasa seperti awal dari sebuah musim yang baru. Setelah instruksi tegas yang ia berikan kepada Pak Karta dini hari tadi, ia merasa ringan. Tidurnya, meskipun sebentar, jauh lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya yang diisi oleh kegelisahan akan nasib rumah tangganya. Kini, tidak ada lagi kegelisahan, hanya ada kepastian. Risa bangun, berolahraga ringan di gym pribadinya, dan mandi dengan air hangat. Rutinitasnya tidak berubah, namun auranya telah bertransformasi. Ia memilih pakaian kerja terbaiknya, setelan blazer putih gading yang bersih dan elegan, melambangkan kemurnian niatnya dan kekejaman yang tenang dari rencananya. Ia bukan lagi istri yang bodoh yang disebut Laura. Ia adalah CEO sejati yang akan mengambil kembali kendali atas hidup dan kerajaannya. Saat Risa turun ke ruang makan, Andra sudah duduk di sana, menyantap sarapan yang disiapkan oleh koki rumah. Andra terlihat segar, meskipun ada sedikit gurat lelah di matanya yang mengkhianati malam panjangnya bersama Laura. Di sebelahnya, Bu Ratna, ibu mertua Risa, sudah siap dengan pandangan menghakimi dan bibir yang siap meluncurkan kritikan tajam. Risa duduk di seberang meja. Andra hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada makanannya, bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, atau lebih parah, seolah-olah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Bu Ratna, di sisi lain, tidak bisa menahan diri. Duh, Risa. Pagi-pagi sudah dandan seperti mau ke peragaan busana. Apa tidak bisa sekali-kali duduk manis di rumah, mengurus suami? Andra itu butuh perhatian, bukan hanya sekadar uang dan rumah besar. Pantas saja Andra. Bu Ratna menghentikan kalimatnya, namun tatapan matanya sudah mengatakan segalanya. Risa tidak bereaksi. Ia menuang teh hijau ke cangkirnya dengan gerakan anggun yang disengaja. Ia menatap lurus ke arah Bu Ratna. Pagi, Bu Ratna. Saya harap sarapan Anda enak. Mengenai penampilan saya, ini adalah penampilan seorang CEO yang akan bekerja, bukan seorang istri yang menunggu belas kasihan. Lagi pula, suami Anda, Andra, kan sudah mendapatkan perhatian yang ia butuhkan tadi malam. Dari sekretarisnya, jawab Risa, nada suaranya datar, tanpa emosi, tetapi mengandung bom yang siap meledak. Wajah Andra yang sedang mengunyah omelette tiba-tiba pucat pasi. Gelas teh di tangan Bu Ratna bergetar hebat. Mereka tidak menyangka Risa akan mengetahui secepat ini, apalagi menyampaikannya di meja makan dengan ketenangan yang menakutkan. Apa maksudmu, Risa? Jaga bicaramu, bentak Andra, mencoba mengambil kembali otoritasnya yang rapuh. Risa hanya tersenyum tipis, senyum yang sama yang ia berikan saat ia mengucapkan kata, ambillah. Saya rasa, Andra, Laura sudah memberitahu segalanya pada pukul 2 dini hari. Kenapa repot-repot menyembunyikannya? Saya justru berterima kasih pada Laura. Dia mengakhiri penantian yang melelahkan ini. Jadi, jangan khawatir. Saya sudah mengizinkannya. Bu Ratna, selalu membela putranya, segera menyambar. Mengizinkan apa? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kamu seharusnya berjuang mempertahankan Andra. Dia itu pria mapan. Mau jadi apa kamu kalau cerai? Menjadi pemilik sah dari semua yang Anda lihat di ruangan ini, Bu Ratna. Menjadi pemilik sah dari perusahaan yang mendanai gaya hidup Anda. Dan menjadi wanita bebas dari pria yang tidak tahu berterima kasih.
balas Risa, menusuk langsung ke inti permasalahan. Soal mempertahankan Andra? Mengapa saya harus mempertahankan sesuatu yang sudah saya anggap sampah yang ingin saya buang? Andra berdiri, emosinya memuncak. Risa, aku adalah direktur utama perusahaan. Semua ini milikku. Kamu tidak bisa bertindak seenaknya. Benarkah, Andra? Risa meletakkan cangkir tehnya, suaranya naik sedikit, menandakan ia sudah selesai bermain-main. Silakan nikmati peran Anda sebagai direktur utama. Karena per detik ini, melalui Zoom meeting darurat yang saya adakan dengan Dewan Direksi 30 menit yang lalu, status Anda sudah berubah menjadi mantan direktur utama. Surat pemecatan Anda dan penggantian password akses perusahaan sudah dikirimkan ke email Anda. Perlu Anda tahu, Anda hanya pemegang kuasa sementara. Pemilik mutlak dari semua aset ini adalah saya, Risa. Andra terhuyung mundur. Ia segera mengeluarkan ponselnya, yang seketika berdering nyaring. Itu adalah notifikasi dari bank, diikuti oleh rentetan email. Wajahnya semakin pucat. Tidak mungkin. Ini pasti akal-akalanmu. Semua uang itu, untuk apa kau lockdown semua kartuku? Seru Andra panik. Itu adalah aset perusahaan yang Anda salah gunakan untuk membiayai kencan dengan sekretaris Anda, Laura. Saya hanya mengamankan keuangan perusahaan. Dan soal semua uang Anda, Andra, Risa menyandarkan punggungnya ke kursi. Anda tidak punya uang pribadi, kecuali tunjangan bulanan yang saya berikan, yang saat ini sudah dibekukan. Semua yang Anda anggap milik Anda di rumah ini, dari mobil mewah Anda hingga jam tangan mahal yang Anda pakai, semuanya dibeli menggunakan uang perusahaan dan terdaftar sebagai aset pinjaman. Bahkan rumah ini, atas nama saya. Anda dan Ibu Ratna hanya menumpang. Bu Ratna merosot di kursinya. Semua kekejaman yang hendak ia lontarkan tertahan di tenggorokan. Mereka menyadari, senyum Risa saat mengucapkan, ambillah, bukanlah senyum kepasrahan, melainkan senyum perpisahan dari seorang ratu yang siap menarik permadani dari bawah kaki pengkhianatnya. Risa tidak berlama-lama menyaksikan kepanikan mereka. Ia mengambil tas tangannya dan berdiri. Saya harus pergi ke kantor. Ada banyak hal yang harus saya urus setelah saya memecat seorang direktur utama, katanya, tanpa melirik Andra lagi. Namun, Andra tidak membiarkannya pergi. Ia mencekal pergelangan tangan Risa dengan kasar. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan melawanmu. Aku akan memanggil pengacaraku. Risa menepis tangan Andra dengan kuat, tatapannya menghina. Silakan. Pengacara saya adalah Pak Karta, dan saya yakin Anda tahu betapa mumpuninya beliau. Lagi pula, Andra, Anda tidak punya uang untuk membayar pengacara yang kompeten, bukan? Sampai jumpa di pengadilan. Risa berjalan menuju pintu, mengambil kunci mobilnya sendiri, tanpa perlu sopir. Di kantornya, Risa disambut oleh Devi, sahabat karibnya yang juga menjabat sebagai CMO di perusahaan Risa. Devi sudah tahu segalanya dan sudah menunggu Risa. Mereka berpelukan singkat. Risa, kamu hebat. Aku sudah lihat video Laura yang beredar di grup kantor. Dia terlihat panik dan histeris, menyadari kartu kredit Andra ditolak dan dia dipecat, kata Devi dengan senyum puas. Itu baru permulaan, Dev, kata Risa sambil berjalan menuju ruangannya. Kita sudah berhasil mengamankan aset perusahaan. Sekarang kita fokus pada fase kedua, pengembalian aset pinjaman, yaitu rumah. Aku ingin mereka keluar secepatnya. Devi menyerahkan sebuah map tebal berwarna coklat kepada Risa. Ini dia, Risa. Surat resmi dari bank, ditujukan kepada penghuni properti. Pak Karta sudah atur agar surat ini mendarat tepat di tangan Andra pagi ini. Ini bukan surat dari pengacara, Risa. Ini surat peringatan penyitaan dari bank, karena cicilan pinjaman atas properti itu menunggak. Risa mengambil map itu, matanya berkilat gembira. Sempurna. Mereka akan berpikir bahwa masalah mereka bukan hanya cerai, tapi juga utang yang akan membuat mereka terpaksa menjadi tunawisma. Mereka akan percaya bahwa rumah itu milik Andra, dan sekarang utangnya menumpuk. Ini akan membuat mereka panik dan saling menyalahkan. Risa dan Devi duduk, membahas detail strategi takeover perusahaan pasca pemecatan Andra. Risa memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga citra perusahaan tetap bersih,
Dengan narasi bahwa Andra dipecat karena ketidakmampuan manajerial dan penyalahgunaan dana, bukan karena masalah pribadi. Risa tidak ingin reputasi bisnisnya ternoda oleh skandal murahan. Di tengah pertemuan, Bu Ratna menelepon Risa. Suaranya di ujung telepon sudah berubah total, dari arogan menjadi penuh permohonan yang memaksa. Risa, cepat pulang. Apa-apaan surat dari bank ini? Katanya rumah ini disita. Andra bilang ini semua ulahmu. Katakan pada bank, Andra akan segera membayar cicilannya. Jangan buat kami malu. Risa, teriak Bu Ratna, kepanikannya sangat nyata. Risa menarik napas dan menjawab dengan nada yang terkesan khawatir palsu. Saya tidak tahu, Bu Ratna. Saya baru saja memecat Andra. Saya tidak tahu urusan utang pribadinya. Kalau memang rumah itu mau disita, berarti hutangnya sudah terlalu besar. Bu, saya tidak bisa membantu. Saya sudah bercerai dari Andra, dan semua aset saya tidak terhubung dengan utang pribadinya. Tapi kamu istrinya. Kamu CEO-nya? Seru Bu Ratna histeris. Mantan istri, Bu Ratna. Dan ya, saya CEO-nya. Tapi perusahaan saya tidak meminjamkan uang untuk melunasi utang pribadi direktur yang baru saja saya pecat. Saya sarankan, Bu Ratna, bicaralah baik-baik dengan Andra. Siapa tahu dia punya uang simpanan rahasia untuk menyelamatkan rumahnya. Kata Risa, suaranya mengandung sindiran pedas yang tidak disadari Bu Ratna. Risa tahu betul Andra tidak punya simpanan rahasia. Ia menghabiskan semuanya untuk Laura. Risa menutup telepon dan tersenyum pada Devi. Babak 1 selesai, Dev. Mereka sudah mulai saling menyalahkan, dan mereka sudah panik karena masalah utang palsu yang kita ciptakan. Mereka akan berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menikah secepatnya, menggabungkan kekuatan, dan mencoba mencakar kembali asetku. Benar. Laura pasti berpikir jika ia menikahi Andra, ia akan menjadi nyonya besar yang baru. Mereka akan segera melakukan kesalahan besar lagi, ujar Devi. Tentu saja. Dan kita akan siap menyaksikan kehancuran mereka secara perlahan. Tutup Risa, matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Ia telah menanam benih kekacauan, dan sekarang ia hanya perlu menunggu panen. Di saat Risa kembali tenggelam dalam kesibukannya sebagai ratu di singgasananya yang sah, rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi bekas kediamannya itu dilanda oleh badai kepanikan dan pertengkaran hebat. Andra dan Bu Ratna tidak bisa mencerna kenyataan yang baru saja menghantam mereka. Andra masih berkutat dengan laptopnya, mencoba masuk ke email perusahaan, namun semua akses ditolak. Akunnya di semua sistem telah dihapus, seolah-olah ia tidak pernah menjadi bagian dari entitas bisnis raksasa itu. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu. Ia terus meratapi nasibnya, menyalahkan Risa, tetapi yang paling ia salahkan adalah Laura. Dasar wanita jalang. Gara-gara dia menelepon, Risa jadi tahu. Kalau saja dia tidak terlalu bodoh dan sombong, kita tidak akan diusir dari rumah megah ini. Teriak Bu Ratna. Air mata histerisnya bercampur dengan rasa takut kehilangan kemewahan. Jangan salahkan Laura. Salahkan Risa yang iblis itu. Dia sudah merencanakan semua ini. Dia menunggu momen kita lengah. Balas Andra, suaranya parau. Ia memegang surat peringatan penyitaan dari bank di tangannya, sebuah prop yang didalangi Pak Karta, yang menuntut pembayaran menunggak yang fantastis. Andra yakin surat itu asli, dan ia yakin Risalah yang harus bertanggung jawab atas utang tersebut. Utang ini utangnya Risa. Kenapa ban menagihnya pada kita? Aku tidak pernah menandatangani apapun, protes Andra. Bu Ratna memukul dahinya. Kamu lupa, Andra? Risa sering bilang kamu yang mengurus semua administrasi properti. Kamu pikir dia sebodoh itu memberikan semua asetnya atas nama kamu tanpa ada jaminan? Dia sudah membuat kamu bertanggung jawab atas utang yang sebenarnya dia ciptakan. Kita sedang dijebak. Pertengkaran itu terhenti ketika bel pintu berbunyi. Andra dengan langkah gontai membukanya, dan di sana berdiri Laura, yang juga terlihat tidak karuan. Rona bangga yang ia pamerkan semalam sudah lenyap, berganti dengan kekhawatiran dan wajah yang sedikit bengkak karena kurang tidur. Laura membawa tas kecil dan terlihat gelisah. Andra, ada apa? Kenapa aku tidak bisa menghubungi kamu? Kartu kreditmu ditolak semua, dan di kantor heboh bahwa kamu dipecat. Apa yang terjadi? Tanya Laura dengan nada menuntut, bukan prihatin.
Andra menarik Laura masuk dengan kasar. Apa yang terjadi? Kau yang meneleponnya? Bodoh. Kau yang menghancurkan semuanya. Risa sudah tahu. Dia memecatku, dia membekukan semua uang, dan sekarang rumah ini mau disita. Andra melemparkan surat peringatan bank ke wajah Laura. Laura membaca sekilas surat itu, matanya melebar. Ia yang semula ingin merasa menjadi nyonya besar, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa istana yang ia idamkan ternyata adalah tumpukan utang. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Katanya semua kekayaan itu milikmu. Itu adalah aset yang dibeli dengan uang Risa. Aku hanya pemegang nama di beberapa dokumen. Sekarang dia menariknya semua. Kita sudah tidak punya apa-apa, Laura. Andra mencengkeram bahu Laura. Melihat dua orang itu saling menyalahkan, Bu Ratna mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Cukup. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Kita harus mencari jalan keluar. Laura, kamu sudah mengambil Andra, sekarang kamu harus bertanggung jawab. Laura, yang selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang materi, langsung tersadar. Jika Andra tidak punya apa-apa, ia juga tidak punya apa-apa. Namun, ia tidak mau melepaskan Andra begitu saja. Andra, bagaimanapun, adalah anak dari keluarga terpandang, meski kini bangkrut, dan pernah menjadi CEO. Ia adalah taruhan terakhirnya untuk keluar dari kemiskinan. Laura harus segera mengikat Andra secara hukum, berpikir bahwa dengan menjadi istri sah, ia akan memiliki kekuatan untuk menuntut bagian dari sisa aset Risa. Tentu saja, ia salah besar. Baik, kata Laura dengan nada perhitungan yang dingin. Kita menikah. Secepatnya. Kita harus tunjukkan pada Risa bahwa kita tidak peduli padanya, dan dengan status istri sah, aku bisa membantumu menuntut pembagian gonogini atas semua aset yang kamu hasilkan selama pernikahan. Andra dan Bu Ratna saling pandang. Ide itu, meskipun terkesan terburu-buru dan putus asa, adalah satu-satunya harapan mereka untuk melawan Risa di pengadilan. Mereka harus segera menikah untuk memperkuat posisi hukum mereka dalam gugatan cerai yang dilayangkan Risa. Kita menikah besok. Deal. Tidak perlu pesta, tidak ada yang perlu tahu kecuali kita bertiga. Putus Andra. Bu Ratna menghela napas. Baik. Lakukan. Dan setelah itu, kita cari pengacara lain, yang lebih murah. Kita harus fokus pada gugatan cerai Risa. Kita harus menuntut uang pisah yang besar darinya. Dia tidak bisa membiarkan kita menjadi gelandangan. Sementara rencana pernikahan kilat itu sedang disusun dalam keputusasaan, Karma kecil sudah mulai bekerja. Pagi itu, Risa tidak hanya mengirimkan surat peringatan bank. Ia juga mengirimkan tim dari perusahaan pengamanan untuk mengambil kembali aset berharga yang dipinjamkan kepada Andra. Tepat pukul 11 siang, ketika Andra, Laura, dan Bu Ratna sedang tegang merencanakan pernikahan mereka, sebuah truk derek besar dan sebuah mobil van hitam tiba di depan gerbang rumah. Beberapa petugas keamanan berpakaian seragam hitam, dipimpin oleh seorang manajer aset, memasuki pekarangan. Bu Ratna yang melihat keramaian itu dari jendela langsung berlari ke depan. Hei, siapa kalian? Beraninya kalian masuk tanpa izin? Manajer aset itu menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Risa. Permisi, Ibu. Kami dari Divisi Pengamanan Aset Perusahaan. Kami di sini untuk mengambil kembali aset perusahaan yang telah disalahgunakan oleh mantan direktur utama. Aset apa? Kalian tidak punya hak. Ini rumah kami, teriak Bu Ratna. Bukan rumah, Ibu. Kami hanya mengambil kembali kendaraan dan beberapa properti. Mobil sedan mewah milik Bapak Andra dan mobil sport milik Ibu Laura. Mobil-mobil itu terdaftar sebagai aset sewa perusahaan, dan masa sewa telah dibatalkan karena pemecatan direktur utama, jelas manajer itu dengan nada profesional. Wajah Andra dan Laura kembali memucat. Mereka berlari keluar, menyaksikan mobil-mobil mewah yang selama ini menjadi simbol status mereka, ditarik paksa ke atas truk derek. Andra mencoba menghalangi, berteriak, dan mengancam akan menuntut mereka. Mobil itu milikku. Aku yang membayarnya, raung Andra. Maaf, Bapak Andra, berdasarkan dokumen ini, Anda hanya pemegang sewa. Pembayaran dilakukan dari akun operasional perusahaan.
Sejak akses Anda dicabut, kami diinstruksikan untuk mengambil kembali aset ini. Balas manajer itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh amukan Andra. Bukan hanya mobil. Tim itu juga memasuki garasi dan mengeluarkan beberapa sepeda motor sport mewah dan sebuah jet ski mini yang sering digunakan Andra di akhir pekan. Mereka menyita semua yang dibeli menggunakan dana perusahaan dan atas nama aset sewa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, halaman rumah itu yang tadinya penuh dengan kendaraan mewah, kini kosong melompong. Andra dan Laura hanya bisa berdiri dan menyaksikan semua kemewahan mereka hilang dalam sekejap mata. "Risa, kau iblis. Kau benar-benar iblis," teriak Andra, suaranya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Laura yang menyaksikannya, mulai ragu. Ia telah mempertaruhkan segalanya pada pria yang kini tidak memiliki apa-apa selain utang dan amarah. Namun, ia sudah terlanjur basah. Mereka harus menikah. Mereka harus melawan Risa. Bu Ratna, yang selalu khawatir dengan pandangan tetangga, menarik Andra dan Laura masuk ke dalam rumah. "Cepat, kita harus sembunyi di dalam. Tetangga pasti sudah melihat ini. Ini adalah aib. Cepat selesaikan urusan pernikahanmu, Andra. Kita harus segera punya istri sah baru untuk melawan Risa." Dengan hati yang hancur dan diliputi rasa malu, Andra dan Laura melangsungkan pernikahan mereka keesokan harinya di KUA terdekat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pujian, hanya formalitas dingin yang diiringi tatapan sinis dari penghulu yang sudah mendengar isu pemecatan Andra. Mereka menjadi sepasang suami istri yang sah, tetapi mahkota yang mereka kenakan terbuat dari debu dan utang. Mereka kembali ke rumah mewah itu, yang kini terasa seperti penjara. Mereka sudah kehilangan kendaraan, akses keuangan, dan yang terpenting, harga diri mereka. Mereka percaya bahwa dengan menikah, mereka akan lebih kuat. Mereka tidak tahu, Risa di kantornya, sambil menyesap kopi, sudah mengetahui pernikahan kilat mereka melalui laporan intelijen dari Pak Karta. Risa hanya tersenyum dingin. "Biarkan mereka menikah. Itu hanya akan mempermudah gugatan cerai saya dan mempercepat karma yang akan mereka terima," gumam Risa pada dirinya sendiri. Sementara itu, Andra dan Laura, yang kini resmi menjadi pasangan, tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Mereka hanya merasakan beban berat utang dan ancaman pengusiran dari rumah. Mereka tidak menghabiskan malam pertama mereka dengan keintiman, melainkan dengan pertengkaran tentang bagaimana cara mereka akan mendapatkan uang untuk membayar pengacara dan membayar utang bank. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar pengkhianatan dan materi, mulai retak sebelum sempat dimulai. Di tengah kekacauan yang melanda rumah mewahnya, Risa tetap berada di puncaknya, mengendalikan badai dari balik meja kerjanya. Hari-hari setelah pemecatan Andra dan penarikan aset tahap pertama berjalan mulus. Perusahaan kini berada di bawah kepemimpinan Risa secara langsung, dan semua proyek yang sebelumnya mandek karena kecerobohan Andra mulai berjalan dengan efisien. Risa adalah arsitek sejati di balik layar, dan sekarang ia sudah maju ke garis depan. Namun, urusan pribadi harus diselesaikan agar konsentrasinya terhadap bisnis tidak terpecah. Ia mengadakan pertemuan tertutup dengan Pak Karta di ruang rapat paling rahasia di kantornya. Pak Karta datang membawa beberapa berkas tebal, wajahnya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang profesional yang yakin akan kemenangannya. "Semua sudah beres, Risa. Gugatan cerai sudah didaftarkan pagi ini, dan panggilan sidang pertama akan dilayangkan kepada Andra dalam 2 hari ke depan. Kita mencantumkan gugatan berdasarkan pengkhianatan dan penelantaran istri, ditambah dengan bukti penyalahgunaan dana perusahaan," jelas Pak Karta, menggeser map berkas ke hadapan Risa. Risa mengangguk, matanya membaca cepat poin-poin penting dalam gugatan itu. "Bagus. Bagaimana dengan aset mereka? Apakah mereka sudah melakukan tindakan untuk membalas?" Mereka panik, Risa. Mereka sibuk mengurus pernikahan kilat mereka. Pernikahan yang dilangsungkan dengan terburu-buru itu justru menguntungkan kita. Itu menunjukkan bahwa mereka serius dengan hubungan terlarang itu, memperkuat posisi kita dalam gugatan cerai, kata Pak Karta, tersenyum tipis. Yang harus kita waspadai adalah tuntutan Gonogini. Meskipun mereka sudah tidak punya akses ke uang tunai, mereka pasti akan mencoba mengklaim persentase dari aset perusahaan. Risa menyandarkan punggungnya. "Saya tahu itu. Itulah mengapa kita harus melakukan lockdown hukum total.
Selain aset yang sudah dipindahkan ke terus perusahaan dan nama pribadi saya ingin Pak Karta mengajukan permintaan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah pencegahan. Perintah pencegahan? Pak Karta mengerutkan kening. Ya, perintah pencegahan agar Andra dan Laura tidak diizinkan mendekati atau mengganggu properti pribadi saya, termasuk rumah yang mereka tempati, dan juga properti milik perusahaan yang sedang dalam sengketa utang bank, utang palsu yang mereka yakini. Ini untuk berjaga-jaga jika mereka mencoba merusak atau mencuri aset yang tersisa sebelum penyitaan oleh bank, jelas Risa. Selain itu, saya ingin Anda memastikan bahwa semua aset warisan saya, seperti surat-surat tanah dan emas batangan, tidak masuk dalam daftar harta Gonogini karena itu adalah warisan sebelum pernikahan. Pak Karta mengeluarkan buku catatan kecilnya. Itu strategi yang brilian, Risa. Dengan perintah pencegahan, kita bisa langsung memanggil polisi jika mereka melanggar batas, dan yang terpenting, itu akan memperkuat narasi kita bahwa mereka adalah ancaman bagi properti dan keamanan. Mengenai warisan, semua dokumen sudah kita siapkan, termasuk surat pernyataan dari notaris yang membuktikan kepemilikan Anda jauh sebelum Anda menikah dengan Andra. Mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam membahas detail terkecil dalam strategi hukum. Risa meminta agar proses perceraian ini berjalan dengan cepat, bersih, dan mematikan. Ia tidak ingin ada jejak kotor yang tersisa setelah Andra dan Laura pergi. Sementara Risa sedang memperketat cengkeraman hukumnya, di belahan kota lain, Andra dan Laura dilanda frustrasi yang tak tertahankan. Setelah menikah, mereka bukannya bersatu dalam cinta, melainkan bersatu dalam kemarahan dan kemiskinan mendadak. Mereka harus menjual beberapa barang pribadi yang tersisa, jam tangan, perhiasan kecil, hanya untuk mendapatkan uang tunai guna membayar pengacara. Mereka akhirnya menemukan seorang pengacara yang bersedia bekerja dengan biaya sangat rendah. Namanya Pak Derajat. Pak Derajat adalah pengacara kelas bawah yang sering mengambil kasus-kasus cerai yang putus asa. Andra dan Laura bertemu dengannya di sebuah kafe pinggir jalan yang jauh dari kesan mewah. Jadi, Bapak Andra dan Ibu Laura. Masalahnya sederhana. Kita akan menuntut harta Gonogini. Istri Anda kaya raya, dan Anda berhak mendapatkan separuhnya, kata Pak Derajat, yang tampak kurang meyakinkan dengan kemeja kumal dan dasi yang miring. Tentu saja kami berhak. Aku yang bekerja sebagai direktur utama di sana selama 5 tahun. Seru Andra, mencoba mempertahankan harga dirinya. Laura menambahkan, kami mau uang. Kami mau rumah itu. Kami mau membalas Risa yang sudah membuat kami bangkrut. Pak Derajat menggaruk kepalanya. Soal rumah, itu sulit. Surat bank sudah jelas. Kalau sudah masuk ranah penyitaan, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita fokus ke aset bergerak dan uang tunai. Tapi, Tuan Andra, apa Anda punya salinan dokumen perusahaan yang membuktikan Anda memiliki saham atau properti atas nama Anda? Andra terdiam. Ia baru menyadari, di masa kejayaannya, ia terlalu percaya diri dan malas untuk memeriksa dokumen secara detail. Semua dokumen hukum selalu ditangani oleh Risa atau Pak Karta. Aku tidak punya. Tapi Risa tidak mungkin bisa mencabut semua uang secepat itu. Dia bisa, Tuan. Jika semua itu atas nama perusahaan atau trust, direktur utama yang baru memiliki wewenang penuh untuk melakukan lockdown. Apalagi jika ada bukti penyalahgunaan dana seperti yang mereka tuduhkan, jelas Pak Derajat mulai terlihat ragu. Kita hanya bisa mengandalkan tuntutan pembagian harta Gonogini yang diperoleh selama pernikahan. Tapi dengan Risa memakai Pak Karta, saya ragu kita bisa menang telak. Pertemuan dengan Pak Derajat tidak memberikan harapan, justru menambah frustrasi Andra dan Laura. Mereka menyadari, mereka tidak hanya melawan seorang wanita. Mereka melawan jaringan hukum dan bisnis yang dirancang dengan sempurna oleh Risa. Saat mereka kembali ke rumah, keadaan semakin buruk. Di depan gerbang, terpasang sebuah papan pengumuman kecil yang ditancapkan oleh jurusita pengadilan. Papan itu menyatakan bahwa properti tersebut sedang dalam sengketa hukum dan berada di bawah perintah pencegahan pengadilan. Bu Ratna yang sudah menunggu mereka di teras histeris. Kalian dari mana saja? Sekarang kita bahkan tidak bisa menyentuh perabot di rumah ini. Aku mau ambil vas kristal itu, tapi kata petugas keamanan yang berjaga di luar gerbang, aku tidak boleh menyentuh apapun yang terdaftar sebagai aset properti yang disengketakan. Kita benar-benar terjebak. Andra membaca papan pengumuman itu,
matanya dipenuhi kemarahan yang membara. Perintah pencegahan itu secara efektif membuat mereka menjadi tahanan di rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik bank. Mereka tidak bisa menjual perabotan mewah untuk mendapatkan uang, tidak bisa memindahkan barang, dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu putusan sidang. Laura, yang melihat vas kristal indah di sudut ruangan, mencoba mengambilnya, berpikir itu adalah barang pribadi Bu Ratna. Tiba-tiba, suara keras dari pengeras suara dari gerbang berbunyi. Peringatan. Properti ini berada di bawah perintah pencegahan pengadilan. Jangan sentuh aset yang terdaftar di dalam properti. Jika Anda melanggar, Anda akan dituntut atas perusakan properti dan pencurian aset yang sedang disengketakan. Andra, Laura, dan Bu Ratna terlonjak kaget. Mereka menyadari bahwa Risa telah memasang sistem pengamanan canggih dan jurusita yang mengawasi mereka 24 jam. Risa memastikan bahwa mereka tidak akan meninggalkan apapun selain kekacauan dan kenangan pahit. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu, rumah yang besar itu terasa dingin dan kosong. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan mewah. Mereka hanya makan mie instan yang disajikan di piring porselen mahal yang mungkin sebentar lagi akan disita. Andra dan Laura bertengkar hebat lagi, menyalahkan satu sama lain atas kegagalan mereka melawan Risa. Ini semua karena kamu, Laura. Kamu yang membuat Risa marah. Kalau saja kita diam-diam, mungkin aku masih punya kesempatan menuntutnya. Omong kosong. Kamu yang lemah. Kamu tidak tahu cara mengamankan asetmu. Kamu terlalu bodoh percaya pada istrimu yang licik, balas Laura. Bu Ratna hanya bisa menangis melihat pertengkaran mereka. Mereka bertiga terjebak dalam perangkap yang dibuat Risa. Utang palsu yang nyata, pengamanan ketat, dan ketidakmampuan untuk bertindak karena terikat oleh perintah pencegahan pengadilan. Risa tidak perlu mengotori tangannya. Hukum dan kepanikan merekalah yang menjadi algojo. Tiba saatnya hari yang menentukan, hari sidang cerai pertama Risa dan Andra. Ruang sidang di pengadilan agama tampak ramai, namun ketegangan antara kedua belah pihak terasa jauh lebih mencekam daripada hiruk-pikuk di luar. Risa datang didampingi oleh Pak Karta yang berwibawa dan Devi, sahabat karibnya, yang memberinya dukungan moral. Risa tampil elegan dan tenang dalam balutan busana formal berwarna gelap, wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Andra dan Laura datang didampingi oleh Pak Derajat, pengacara mereka yang terlihat kurang meyakinkan. Andra tampak stres dan kusut, sementara Laura terlihat angkuh namun matanya menyimpan ketakutan. Mereka berdua percaya bahwa meskipun mereka telah kehilangan uang tunai dan aset, mereka masih memiliki hak atas harta Gonogini, dan mereka akan menggunakan pernikahan kilat mereka sebagai bukti keseriusan hubungan mereka. Bu Ratna tidak hadir. Ia terlalu malu dan takut menghadapi publik. Sidang dimulai. Setelah proses formalitas, Pak Derajat, mewakili Andra, langsung mengajukan tuntutan balik yang ambisius. Ia mengklaim bahwa Andra telah bekerja keras sebagai direktur utama selama 5 tahun dan berhak atas setengah dari semua aset perusahaan dan properti yang diperoleh selama pernikahan. Ia juga menuduh Risa sengaja menciptakan situasi utang palsu untuk menjebak Andra. Yang mulia, ujar Pak Derajat dengan suara gemetar, mencoba terdengar tegas. Klien saya, Bapak Andra, adalah korban dari manipulasi finansial. Uang itu didapatkan saat pernikahan, dan Ibu Risa tidak dapat secara sepihak mengklaim kepemilikan mutlak. Kami menuntut pembagian harta Gonogini secara adil. Kami juga menuntut ganti rugi atas kerugian mental yang diderita klien saya setelah dipecat secara tidak hormat. Ketika giliran Pak Karta berbicara, suaranya tenang dan tegas, mengisi seluruh ruangan sidang dengan otoritas. Ia tidak membalas tuduhan Pak Derajat secara langsung, melainkan langsung menyajikan bukti pertama Risa. Yang mulia, kami telah mendengarkan tuntutan pihak penggugat balik, Andra. Kami akan dengan senang hati menyambut tuntutan harta Gonogini ini, karena klien kami, Ibu Risa, sudah menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Perlu kami tegaskan bahwa gugatan cerai kami didasarkan pada 2 hal krusial. Pengkhianatan yang dibuktikan melalui pengakuan pihak ketiga dan penyalahgunaan aset perusahaan, kata Pak Karta. Pak Karta kemudian menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada hakim. Dokumen ini berisi minutes of meeting rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang dilaksanakan 30 menit setelah lockdown aset dilakukan. RUPSLB tersebut mengukuhkan Ibu Risa sebagai direktur utama baru,
dan mencantumkan bukti-bukti transaksi penyalahgunaan dana perusahaan oleh Bapak Andra untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga. Wajah Andra dan Laura mulai tegang. Mereka tahu Risa memiliki bukti transaksi dana yang digunakan untuk membeli hadiah-hadiah mewah untuk Laura. Namun, Yang Mulia, lanjut Pak Karta, kini tersenyum tipis ke arah Andra dan Pak Derajat. Kami tidak perlu berlarut-larut membahas penyalahgunaan dana. Kami akan langsung ke inti dari gugatan kami, pengkhianatan. Pak Karta kemudian memberikan sebuah flash drive kepada Panitera. Yang Mulia, dalam kasus pengkhianatan ini, kami memiliki bukti audio berupa rekaman yang tidak kami ambil, namun kami terima secara anonim beberapa waktu lalu. Rekaman ini berisi percakapan antara Bapak Andra dan Ibu Laura, yang dilakukan jauh sebelum Bapak Andra dipecat. Andra dan Laura sontak pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka ada rekaman suara yang beredar. Mereka yakin semua percakapan mereka aman. Permintaan kami, Yang Mulia, adalah memutar rekaman ini. Karena isinya sangat relevan dengan alasan gugatan cerai, yang melibatkan pengakuan terbuka tentang perselingkuhan dan rencana untuk merampas harta Risa. Hakim mengizinkan rekaman itu diputar. Suara Andra dan Laura, yang sedang berdiskusi di sebuah kafe beberapa minggu lalu, menggema di ruang sidang. Suara Laura, dari rekaman, "Kapan kamu akan menceraikannya? Aku sudah lelah menunggu. Cepat ambil semua uang Risa. Dia terlalu sibuk bekerja dan tidak akan menyadarinya." Suara Andra, dari rekaman, "Sabar, sayang. Aku sedang mencari celah. Kita akan menikah, dan begitu kita menikah, aku akan menceraikannya dan menuntut setengah dari propertinya. Dia hanya wanita bodoh yang terlalu mencintai uangnya. Dia tidak akan curiga kalau aku memindahkan asetnya sedikit demi sedikit." Suara Laura, dari rekaman, "Aku tidak sabar menjadi nyonya besar di rumah itu. Kita akan mengusir ibu mertuamu yang cerewet itu dan hidup mewah dengan uang Risa." Rekaman itu diakhiri dengan tawa Andra dan Laura. Ruang sidang hening total. Pengakuan audio itu jauh lebih mematikan daripada bukti transfer uang. Itu menunjukkan motif mereka: menikah, mencuri, dan menelantarkan. Andra menundukkan kepalanya dalam-dalam, malu tak tertahankan. Laura menutup wajahnya, air mata mulai mengalir, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu yang luar biasa dan menyadari bahwa rencananya sudah terbongkar. Pak Derajat segera mengajukan interupsi, mencoba menyelamatkan kliennya. "Yang Mulia, rekaman ini tidak sah. Itu adalah rekaman ilegal." "Tidak ada yang ilegal, Bapak pengacara," sela Pak Karta, nadanya meremehkan. "Seperti yang saya katakan, kami menerima rekaman itu secara anonim. Kami tidak mengambilnya. Dan isinya? Itu adalah pengakuan terbuka dari kedua pihak yang berselingkuh dan merencanakan kejahatan finansial, yang secara de facto sudah dilakukan Bapak Andra, termasuk membiayai pernikahan kilat mereka dengan niat menuntut harta gonogini." Hakim mengetuk palu. Rekaman ini akan dijadikan bukti pendukung yang kuat mengenai motif perceraian dan gugatan balik yang dilakukan pihak suami. Pengadilan melihat adanya indikasi rencana jahat yang dilakukan bersama-sama oleh Bapak Andra dan Ibu Laura terhadap aset Ibu Risa. Mata Risa bertemu dengan mata Andra. Risa tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekecewaan yang dingin. Ia ingin Andra melihat bahwa semua yang ia dapatkan, Laura, pernikahan barunya, adalah hasil dari rencana busuk yang sudah Risa tahu sejak awal. Sidang ditutup dengan keputusan hakim untuk menunda sesi dan meminta pihak Andra menyiapkan pembelaan yang lebih kuat terkait penyalahgunaan dana, karena bukti penyalahgunaan dan perselingkuhan sudah terlalu kuat. Di luar ruang sidang, kekacauan terjadi. Andra menampar Pak Derajat di depan umum, menuduhnya gagal dan tidak becus. "Kenapa kau tidak bilang ada rekaman seperti itu? Kau pengacara bodoh." "Aku tidak tahu, Tuan. Aku sudah bilang melawan Pak Karta itu sulit," balas Pak Derajat, lalu segera melarikan diri, tidak mau lagi berurusan dengan klien yang bangkrut dan kasar itu. Andra dan Laura kini sendirian. Laura, yang tadinya angkuh, kini histeris. "Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak punya uang untuk pengacara. Risa akan mengambil semuanya. Andra, aku tidak mau miskin." Andra mencengkeram lengan Laura, matanya liar. "Diam. Kita harus mencari uang. Kita harus menjual sesuatu.
Aku tidak peduli dengan perintah pencegahan itu, kita harus ambil perhiasan ibu di rumah. Hanya itu yang tersisa. Laura mengangguk setuju. Mereka berdua bergegas meninggalkan pengadilan, dengan rencana nekat dan putus asa untuk melanggar perintah pencegahan pengadilan Risa, demi mendapatkan uang tunai. Mereka tidak menyadari bahwa setiap tindakan ilegal dan nekat yang mereka ambil hanyalah langkah yang membawa mereka semakin cepat ke jurang kehancuran yang sudah Risa siapkan. Rasa malu dan marah yang ditimbulkan oleh rekaman suara di ruang sidang membuat Andra dan Laura gelap mata. Mereka kini benar-benar kehilangan pegangan, terpisah dari logika dan hanya dipandu oleh keputusasaan untuk mendapatkan uang. Mereka kembali ke rumah mewah itu, yang kini terasa seperti markas musuh yang dikelilingi pagar kawat berduri tak kasat mata. Mereka tahu mereka diawasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk membayar utang dan mendapatkan pengacara baru, membuat mereka nekat melanggar perintah pencegahan pengadilan yang terpampang di gerbang. Rencana mereka sederhana, mencuri perhiasan milik Bu Ratna yang tersimpan di brankas kamar utama. Mereka tahu, brankas itu adalah satu-satunya tempat yang menyimpan aset likuid yang mungkin belum sempat diamankan Risa atau disita oleh bank. Mereka berasumsi bahwa perhiasan Bu Ratna yang diperoleh sebelum pernikahan Andra dan Risa tidak akan masuk dalam sengketa Gonogini. Cepat, Laura. Kita harus melakukannya sekarang selagi petugas keamanan di gerbang berganti shift. Kita hanya punya waktu 5 menit, bisik Andra, berjalan mengendap-endap di lorong rumah. Laura mengikutinya, jantungnya berdebar kencang, tidak lagi karena gairah terlarang, melainkan karena adrenalin ketakutan. Kalau kita tertangkap, Andra, kita bisa masuk penjara. Risa pasti sudah memasang kamera tersembunyi. Diam. Risa tidak akan mengira kita seputus asa ini. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan uang tunai. Setelah kita menjual perhiasan ini, kita akan segera terbang ke luar negeri dan meninggalkan semua kekacauan ini. Ujar Andra, mencoba memberikan harapan palsu pada dirinya sendiri dan Laura. Mereka berhasil mencapai kamar utama tanpa terdeteksi. Andra segera membuka panel dinding di belakang lemari pakaian, tempat brankas tersembunyi itu berada. Ia memasukkan kode kombinasi yang ia ingat, dan dengan bunyi klik yang memuaskan, brankas itu terbuka. Di dalamnya, bersinar beberapa set perhiasan berlian dan emas warisan keluarga yang sangat berharga milik Bu Ratna. Andra dengan cepat meraup semua perhiasan itu dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang dibawa Laura. Sudah. Ayo kita pergi, seru Laura, mendesak. Tepat saat mereka berbalik, lampu kamar itu tiba-tiba menyala terang, menerangi seisi ruangan. Dan di saat yang sama, suara Pak Karta yang direkam terdengar dari speaker tersembunyi di sudut ruangan. Suaranya tenang, berwibawa, dan sangat dingin. Selamat malam, Bapak Andra dan Ibu Laura. Saya harap perhiasan Ibu Ratna cukup untuk membayar pengacara Anda yang selanjutnya. Perlu saya ingatkan, Anda sedang melanggar perintah pencegahan pengadilan. Ibu Risa sudah mengantisipasi tindakan putus asa Anda. Andra dan Laura membeku di tempat. Mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh tepat ke dalam jebakan Risa. Ruangan itu dilengkapi dengan sensor gerak dan kamera tersembunyi yang terhubung langsung ke sistem pengamanan. Di saat yang sama, sirene mobil polisi berbunyi keras, mendekat ke arah rumah. Tidak. Jebakan. Dia menjebak kita, teriak Andra, wajahnya memerah karena amarah dan rasa dikhianati yang terulang. Laura segera berbalik dan melemparkan tas berisi perhiasan itu kembali ke dalam brankas. Aku tidak mau dipenjara. Kita harus pura-pura tidak melakukan apa-apa. Sudah terlambat. Andra mencengkeram kepalanya, frustrasi. Kamera itu sudah merekam kita. Petugas keamanan dan 2 orang polisi berseragam biru langsung masuk ke dalam kamar, dipimpin oleh seorang petugas dari Divisi Pengamanan Aset Perusahaan. Mereka langsung menahan Andra dan Laura. Atas dasar pelanggaran perintah pencegahan pengadilan dan dugaan percobaan pencurian aset yang sedang disengketakan, Anda berdua ditahan, ujar salah satu polisi dengan tegas. Bu Ratna, yang mendengar sirene dan keributan, berlari ke kamar dengan penampilan acak-acakan. Ia melihat Andra dan Laura diborgol. Andra, apa yang terjadi? Kalian ditangkap? Kenapa? Bu Ratna menangis histeris. Ia semakin terpuruk ketika melihat brankasnya terbuka dan tahu bahwa Andra mencoba mencuri warisannya sendiri. Ini semua salah Risa. Dia menjebakku, Ibu,
Dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang, teriak Andra saat ia digiring keluar. Bu Ratna hanya bisa meratap. Putranya dan menantu barunya, yang seharusnya memberinya kebahagiaan dan kekayaan, kini diseret ke mobil polisi layaknya kriminal rendahan, di depan mata tetangga yang mulai berkerumun di luar gerbang. Aib itu tidak terelakkan lagi. Kabar penangkapan Andra dan Laura menyebar cepat di kalangan pebisnis dan sosialita. Bagi Risa, ini adalah kemenangan besar. Kejadian ini tidak hanya memperkuat posisinya dalam gugatan cerai, tetapi juga menghancurkan reputasi Andra dan Laura secara total, membuat mereka tampak seperti kriminal putus asa di mata hukum dan masyarakat. Risa menerima laporan dari Pak Karta malam itu di kantornya. Pak Karta melaporkan bahwa Andra dan Laura ditahan sebentar, dan akhirnya dibebaskan dengan jaminan yang dibayar oleh Bu Ratna dengan sisa uang tabungannya. Namun, mereka dikenakan tuntutan baru, pelanggaran perintah pengadilan. Bu Ratna akhirnya harus menguras tabungan terakhirnya. Risa, perhiasan itu aman dan sudah kami pindahkan. Tapi yang paling penting, sekarang mereka tidak hanya menghadapi gugatan cerai, mereka juga menghadapi tuntutan pidana ringan. Ini akan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan pinjaman, dan yang pasti, tidak ada pengacara yang mau menyentuh kasus mereka lagi, kata Pak Karta. Risa menyalakan lampu kecil di mejanya, wajahnya terlihat lega. Sempurna, Pak Karta. Saya tidak ingin mereka di penjara, itu terlalu mudah. Saya ingin mereka bebas, tetapi hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Sekarang, mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sudah saya antisipasi. Perlawanan mereka sudah hancur. Keesokan harinya, Bu Ratna memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia sudah lelah dan tidak tahan dengan rasa malu dan ketakutan yang mencekam. Ia pergi ke rumah kerabatnya, meninggalkan Andra dan Laura sendirian di rumah besar yang sudah kosong dari kemewahan dan nyaris disita. Andra dan Laura, meskipun bebas, kini menjadi pasangan yang saling membenci dan menyalahkan. Mereka tidak lagi punya uang, tidak punya dukungan, dan tinggal di rumah yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh bank, yang mereka yakini sedang menunggu waktu. Cinta mereka yang dibangun di atas materi telah hancur total, digantikan oleh keputusasaan dan kebencian. Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak menelepon Risa, ini semua tidak akan terjadi. Aku tidak akan pernah menikah denganmu, teriak Andra kepada Laura. Aku yang bodoh mau menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa mengamankan uang sepeser pun. Aku seharusnya mencari pria yang lebih kaya. Balas Laura, air matanya sudah kering, digantikan oleh mata penuh perhitungan dan penyesalan. Malam itu, mereka tidur di lantai ruang tamu karena kasur di kamar utama sudah dikunci oleh Risa, dan hanya bisa dibuka setelah keputusan pengadilan. Mereka tidur tanpa selimut, tanpa makanan enak, di rumah yang sebentar lagi bukan milik mereka. Risa telah berhasil menciptakan neraka yang nyata bagi mereka, sebuah neraka yang terbuat dari pengkhianatan dan kemiskinan yang mencekik. Mereka telah mendapatkan kemenangan, sebuah pernikahan, tetapi dengan mahkota yang terbuat dari duri. Setelah insiden penangkapan dan penghinaan di depan umum, Andra dan Laura benar-benar terisolasi. Mereka kini menjadi pasangan suami istri yang hidup di bawah bayang-bayang utang, kriminalitas, dan rasa malu yang mencekik. Mereka masih tinggal di rumah mewah itu, namun kehadiran mereka hanyalah menunggu pengusiran resmi. Rumah itu terasa seperti peti mati besar, tanpa listrik yang memadai karena tagihan yang menunggak, dan hanya berisi sisa-sisa perabotan yang tidak mereka izinkan untuk disentuh. Hubungan Andra dan Laura yang semula didasarkan pada gairah dan keserakahan, kini telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami. Andra menyalahkan Laura karena memulai panggilan telepon di jam 2 pagi, sementara Laura menyalahkan Andra karena kebodohannya dalam mengelola aset. Di tengah suasana yang suram dan penuh pertengkaran, nasib kejam kembali menyentuh mereka. Beberapa minggu setelah sidang pertama, Laura mulai merasakan gejala ganjil pada tubuhnya. Ia sering merasa demam, lemas, dan mendapati luka aneh yang tidak kunjung sembuh. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari stres dan kurang gizi. Namun, gejala itu semakin parah. Laura memberanikan diri untuk mengutarakan kondisinya kepada Andra. Andra, aku tidak enak badan. Aku demam terus. Dan, ada yang aneh dengan tubuhku. Aku takut. Bisik Laura, suaranya sudah tidak mengandung nada sombong lagi, melainkan ketakutan. Andra,
yang juga terlihat tidak sehat dengan kondisi tubuh yang semakin kurus dan wajah yang kusam, menyentuh dahi Laura dengan kasar. "Jangan manja. Kita sedang stres. Jangan buat masalah baru, Laura. Kita harus fokus mencari cara agar tidak menjadi gelandangan." Namun, tak lama kemudian, Andra juga mulai menunjukkan gejala yang sama. Badannya sering menggigil tanpa sebab, dan ia merasa sakit yang aneh di sekujur tubuhnya. Kepanikan mulai merayap di hati mereka. Mereka tidak lagi takut pada Risa, mereka mulai takut pada nasib tubuh mereka sendiri. Dengan sisa uang tunai yang ditemukan Andra di saku jaket lamanya, mereka memutuskan untuk pergi ke klinik terdekat, bukan rumah sakit mewah tempat mereka biasa berobat. Mereka harus merahasiakan kondisi finansial mereka yang hancur. Di klinik itu, setelah melalui serangkaian tes, dokter memanggil mereka berdua ke dalam ruangan. Wajah dokter itu serius, dan ia menatap mereka dengan tatapan yang penuh keprihatinan sekaligus penghakiman. "Tuan Andra, Ibu Laura, hasil tes darah dan pemeriksaan menunjukkan indikasi yang sangat jelas. Saya harus mengatakan ini dengan terus terang. Kalian berdua didiagnosis menderita penyakit menular seksual yang serius." Ucapan dokter itu menghantam mereka seperti palu godam. Mereka tidak hanya bangkrut dan ditinggalkan, mereka juga sakit. Kenyataan pahit itu membuat Laura menangis histeris. Andra terhuyung di tempatnya, rasa jijik dan penyesalan mendalam segera membanjiri dirinya. "Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tertular dari siapa?" "Kau, Andra. Ini pasti darimu," teriak Laura, menunjuk suaminya dengan jari gemetar. "Kenapa menyalahkanku? Kau juga pasti tidur dengan pria lain saat aku masih bersama Risa," balas Andra, mencoba mengelak dari tanggung jawab. Pertengkaran hebat terjadi di ruang konsultasi itu. Mereka saling tuduh, saling lempar kesalahan. Penyakit itu menjadi simbol nyata dari dosa dan pengkhianatan mereka. Gairah terlarang yang mereka nikmati kini berbuah penyakit yang mengancam jiwa dan menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka. Dokter itu mencoba menenangkan mereka. "Tolong tenang. Kondisi ini bisa ditangani, tetapi butuh pengobatan yang intensif dan mahal. Dan yang paling penting, Anda harus segera berhenti berhubungan dengan orang lain." Kabar biaya pengobatan yang mahal membuat mereka kembali ke jurang keputusasaan. Mereka tidak punya uang untuk membayar pengacara murahan sekalipun, apalagi untuk biaya pengobatan intensif. Mereka kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Mereka sudah kehilangan cinta, uang, dan kini mereka kehilangan kesehatan. Malam itu, mereka tidur di lantai, saling memunggungi. Tidak ada lagi gairah, hanya ada rasa jijik dan takut akan kematian. Mereka menyadari, karma datang tidak hanya dalam bentuk kebangkrutan, tetapi juga dalam bentuk penyakit yang menempel di tubuh mereka, mengingatkan mereka setiap hari tentang pengkhianatan yang pernah mereka lakukan. Andra, dalam keheningan yang mencekam, mulai berpikir. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki uang dan kekuatan yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Meskipun sangat memalukan, ia harus menghubungi Risa. Tak lama setelah vonis kesehatan yang menakutkan itu, nasib baik benar-benar pergi meninggalkan Andra dan Laura. Hari itu, palu godam hukum kembali menghantam mereka. Di pagi yang dingin, ketika mereka masih terbaring lemas di ruang tamu, tim jurusita dari pengadilan dan bank benar-benar datang untuk melakukan eksekusi. Surat peringatan palsu yang dibuat oleh Pak Kartakini menjadi kenyataan. Dipimpin oleh petugas yang sama saat insiden penangkapan, tim itu memasuki rumah. Andra, yang terlalu lemah dan putus asa untuk melawan, hanya bisa menyaksikan. Mereka tidak lagi menyita kendaraan. Kali ini mereka menyegel seluruh rumah, mengosongkan perabotan yang tersisa, dan memasang garis polisi. "Kami mohon, Tuan, beri kami waktu sebentar saja. Kami sedang sakit dan tidak punya tempat tujuan," pinta Laura, menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan. Petugas itu hanya menggeleng tegas. "Maaf, Ibu. Perintah pengadilan sudah jelas. Properti ini akan disita oleh bank karena tunggakan utang yang sangat besar. Anda harus segera meninggalkan lokasi ini." Andra dan Laura, bersama dengan sisa-sisa barang pribadi mereka yang sedikit, seperti pakaian kotor dan tas kecil, diusir paksa ke jalanan. Mereka berdiri di trotoar, di depan gerbang rumah mewah yang dulu mereka banggakan, kini dikelilingi oleh jurusita dan tatapan kasihan,
atau menghina, dari beberapa tetangga yang melihat kejadian itu. Mereka resmi menjadi tunawisma. Rasa malu itu luar biasa. Laura mulai menyalahkan Andra lagi, namun suaranya terlalu lemah karena penyakit dan kelaparan. Andra hanya bisa diam. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari kesombongan dan pengkhianatannya. Keesokan harinya, mereka menginap di sebuah motel kumuh dengan uang hasil menjual jam tangan terakhir Andra. Di kamar motel yang sempit dan pengap itu, Andra menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Penyakit mereka semakin memburuk, dan mereka kehabisan uang untuk makan, apalagi untuk obat-obatan mahal yang diresepkan dokter. Dalam keputusasaan yang melumpuhkan, Andra mencapai titik terendah. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dan mencari kontak yang sudah lama ia hapus. Namun ia ingat di luar kepala. Aku harus melakukannya, Laura. Hanya Risa yang bisa menolong kita, kata Andra, suaranya bergetar. Laura, yang sudah kehilangan semua harga dirinya, hanya bisa mengangguk pasrah. Telepon dia, Andra. Mohon padanya. Katakan apa saja. Andra menekan tombol panggil. Jantungnya berdetak kencang, ia merasa seperti seorang pengemis yang menelepon ratu. Panggilan itu dijawab. Suara Risa terdengar dingin, profesional, dan sangat jauh. Halo? Risa, ini aku, Andra, ucap Andra, suaranya hampir tidak terdengar. Hening sejenak. Risa tidak menutup telepon, tetapi keheningannya jauh lebih menghukum daripada amarah. Apa maumu, Andra? Tanya Risa, nadanya penuh ketidakpedulian. Risa, aku minta maaf. Aku dan Laura, kami sudah kehilangan segalanya. Rumah, uang, harga diri. Kami sudah resmi bercerai di mata hukum. Tapi Risa, ada hal lain. Kami sakit. Kami terkena penyakit menular, dan kami tidak punya uang untuk berobat. Tolong, Risa. Demi Tuhan, tolong kami. Kami memohon bantuanmu, kata Andra, menelan semua kebanggaannya. Ia tidak peduli Risa mendengarnya, yang ia pedulikan hanyalah keselamatan mereka. Laura mengambil ponsel itu, air matanya membanjiri wajah yang pucat. Risa, aku tahu aku wanita jahat. Aku pantas menerima semua ini. Tapi tolong, jangan biarkan kami mati. Hanya kamu yang bisa menolong kami. Di ujung telepon, Risa mendengarkan semua pengakuan dan permohonan itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kemenangan, hanya rasa kasihan yang dingin. Ia tahu, karma sudah bekerja. Setelah panggilan telepon yang memalukan itu, Risa berdiskusi panjang dengan Devi dan Pak Karta. Ia resmi menceraikan Andra di mata hukum dan telah mengambil kembali semua asetnya. Kemenangannya sudah mutlak. Permintaan bantuan dari Andra dan Laura bukan lagi ancaman, melainkan sebuah konfirmasi bahwa karma telah bekerja sesuai rencana. Risa memutuskan untuk bertemu dengan mereka berdua. Bukan karena ia ingin berdamai, tetapi karena ia ingin memberikan sentuhan akhir pada pembalasannya. Risa ingin mereka melihat kehidupannya yang sempurna, kontras dengan kondisi mereka yang menyedihkan. Risa mengatur pertemuan di sebuah kafe sederhana, bukan kafe mewah, untuk menghindari perhatian media, tetapi cukup berkelas untuk menekankan jurang status mereka. Ia datang hanya ditemani Devi. Risa mengenakan gaun sutra yang elegan, auranya memancarkan kesuksesan dan ketenangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, Andra dan Laura datang. Penampilan mereka sangat kontras dengan Risa. Andra terlihat kurus, dengan mata cekung dan pakaian yang lusuh. Laura tampak pucat, rambutnya berantakan, dan ia terus-menerus menggaruk lengannya. Tanda-tanda penyakit yang mereka derita mulai memburuk. Mereka berjalan dengan langkah gontai, malu dan takut. Mereka duduk di hadapan Risa dan Devi. Andra tidak berani menatap mata Risa. Risa memulai pembicaraan dengan suara yang tenang. Saya setuju untuk bertemu dengan kalian bukan karena saya peduli dengan hubungan masa lalu kita, Andra. Tapi karena rasa kemanusiaan saya terhadap makhluk hidup. Saya sudah tahu semua yang terjadi, termasuk penyakit yang kalian derita. Laura, yang tidak tahan dengan rasa sakit dan beban penyesalan, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia menatap Risa dengan mata penuh air mata. Risa, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku serakah, aku jahat, dan aku menghancurkan segalanya.
Aku pantas mendapatkan ini. Aku hanya memohon, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak mau mati karena penyakit ini. Andra mengangguk, air matanya juga mulai menetes. Ia menoleh ke arah Devi, yang memandang mereka dengan simpati yang dingin. Devi, katakan pada Risa, aku sangat menyesal. Aku menyesal telah menukar wanita sehebat Risa dengan wanita seperti Laura. Aku menyesal meremehkan Risa. Aku sudah kehilangan segalanya, bahkan kesehatanku. Risa, tolong. Beri kami uang untuk berobat. Aku mohon. Devi melirik Risa, yang hanya diam. Risa membiarkan pengakuan itu mengalir deras, membiarkan Andra dan Laura menelanjangi keputusasaan mereka sendiri. Setelah beberapa saat henti, Risa akhirnya berbicara. Saya sudah mendengar pengakuan kalian. Saya menerima permintaan maaf kalian, bukan untuk mengubah masa lalu, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Kalian benar, semua yang kalian dapatkan adalah konsekuensi dari pilihan dan pengkhianatan kalian sendiri. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas uang curian tidak akan pernah bahagia. Risa menghela napas. Saya sudah mengurus gugatan cerai kita hingga putusan akhir. Kita sudah resmi berpisah, Andra. Mengenai bantuan yang kalian minta, Risa berhenti sejenak, membuat Andra dan Laura menahan napas. Saya akan memberikan bantuan. Bukan karena saya ingin kalian kembali, bukan karena saya kasihan pada kalian sebagai manusia, tetapi karena saya tidak ingin ada mantan suami saya atau wanita yang pernah berhubungan dengannya mati di jalanan, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi citra perusahaan saya. Namun, bantuan saya terbatas. Saya tidak akan menanggung biaya pengobatan mewah di rumah sakit swasta. Saya akan menanggung biaya pengobatan dasar penyakit menular kalian di klinik publik, dan itu saja. Selebihnya, kalian harus mengurus diri sendiri. Saya tidak akan memberi kalian penampungan, pekerjaan, atau uang untuk melanjutkan gaya hidup kalian yang lama. Andra dan Laura hanya bisa mengangguk pasrah. Mereka tahu tawaran itu adalah batas maksimal yang akan mereka dapatkan. Risa telah membalas dendam dengan sempurna. Ia tidak memenjarakan mereka, tetapi ia memaksa mereka hidup dalam kemiskinan dan rasa malu yang abadi, sambil sesekali memberi mereka setetes air sebagai pengingat bahwa ialah ratu yang berkuasa. Setelah pertemuan yang dingin dan memalukan itu, Risa menepati janjinya. Ia mengutus Pak Karta untuk mengatur biaya pengobatan dasar bagi Andra dan Laura di sebuah klinik publik, memastikan mereka menerima penanganan medis yang diperlukan untuk penyakit menular mereka. Setelah bantuan awal itu diserahkan, Risa memutuskan semua kontak. Ia menutup bab masa lalunya, membiarkan Andra dan Laura menghadapi sisa-sisa kehidupan yang mereka pilih. Risa kembali sepenuhnya pada kerajaan bisnisnya. Dengan dicabutnya semua aset yang sebelumnya disengketakan dan reputasi Andra yang hancur, perusahaan Risa semakin melesat tinggi. Ia tidak lagi bersembunyi di balik gelar, istri direktur utama. Ia kini berdiri tegak sebagai CEO dan pemilik tunggal, Risa sang ratu bisnis, yang dikenal memiliki kecerdasan tajam dan integritas yang tak tertandingi. Kehidupannya dipenuhi dengan pencapaian profesional, penghargaan bergengsi, dan ketenangan batin yang sejati. Ia menikmati kebebasan yang ia dapatkan dari perceraian, sebuah kebebasan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Beberapa waktu berlalu. Berita tentang Andra dan Laura sesekali sampai ke telinga Devi, yang kemudian melaporkannya pada Risa. Andra dan Laura resmi menjadi suami istri, sebuah pernikahan yang ironis. Namun, pernikahan itu tidak membawa berkah. Mereka hidup berpindah-pindah, dari satu kontrakan kecil ke kontrakan kumuh lainnya, terus-menerus digerogoti oleh penyakit yang semakin melemahkan fisik mereka. Andra, yang dulunya arogan, kini bekerja serabutan. Laura, yang dulunya ambisius dan sombong, harus menerima pekerjaan rendahan dan terus-menerus bersembunyi dari kenalan lamanya. Penyakit yang mereka derita bukan hanya membebani finansial, tetapi juga mental. Mereka hidup dalam ketakutan, penyesalan, dan yang paling parah, saling menyalahkan. Rumah tangga mereka adalah neraka di dunia, tanpa cinta, tanpa harapan, dan tanpa masa depan. Mereka berdua menyadari bahwa pernikahan mereka yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan sejati. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, menjadi suami istri, tetapi harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal,
kemiskinan dan penyakit yang merupakan bentuk nyata dari karma yang telah mereka tanam. Pernikahan Risa dan Andra mungkin berakhir di ruang sidang. Tetapi bagi Risa, itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas hartanya, tetapi juga kendali penuh atas harga dirinya. Risa membuktikan bahwa kebahagiaan dan mahkota sejati seorang wanita tidak didapatkan dari seorang suami atau harta gonogini, melainkan dari keberanian, kecerdasan, dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pada akhirnya, Andra dan Laura memang mendapatkan apa yang mereka cari, sebuah pernikahan. Namun, karma telah menuntaskan tugasnya. Mereka menjadi pasangan suami istri yang miskin, sakit, dan dipenuhi penyesalan abadi. Sementara itu, Risa sang ratu, dengan mahkota kemerdekaannya, terus bersinar di puncak kesuksesan, menemukan kebahagiaan dan kebebasan sejati yang tidak bisa dicuri oleh pengkhianat manapun. Kebahagiaan sejati dan mahkota kehormatan tidak didapatkan dari merebut milik orang lain. Setiap pengkhianatan akan menumbuhkan karma yang harus dibayar mahal, bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan kesehatan dan kehancuran batin.